Oke, selamat siang, sore, pagi, malam ya. Ketemu lagi di channel ini, di channel Kapur Motovlog ya. Udah lama kita nggak ngupload, udah setahun ya, setahun lebih. Dan hari ini kita lagi sama Gembul Rider, si Ridho Roma. Dan ini di kameramen sama Abah Cikampek, sama Apep juga. Terus di situ ada Uncle Ian lagi ngedirect. Lagi ngedirect ya. Dan sekarang dulu kan kita sempet bikin apa namanya yang podcast, kayak podcast gitu, cuman tentang motor aja. Yang kemarin itu videonya tentang motor KLX yang dipunyai oleh dua ladies biker gitu ya. Sekarang kita mau tanya-tanya ke Gembul Rider tentang motovlog ya, kenapa dia terjun ke motovlog gitu. Oke, untuk awalnya kita tanya dulu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah badan mah sehat, cuman kantong mengkhawatirkan. Ya sama keadaan Semua orang. kayak gini ya, semua orang lagi sulit ya. Semua orang. Terus karena sekarang kerja katanya seminggu sekali. 2 minggu masuk, 2 minggu libur. Nah gitu. Parah. Ya emang keadaan kita saat ini sedang seperti ini, jadi wayahna gitu ya, wayahna. Ini aja kita jaga jarak kan? Jaga jarak. Jaga jarak. Tetap kita patuhin biarpun nggak pakai masker. Bacot. Bau soalnya. Oke, jadi gini ya, saya mau tanya-tanya tentang permotovlogan ya. Jadi kenapa Gembul Rider itu terjun ke motovlog? Sekarang gini aja, saya tanya, kenapa pengen bikin konten motovlog gitu? Terinspirasi dari siapa? Sebenarnya bukan terinspirasi sih, sebenarnya awalnya iseng. Awalnya iseng, suka nonton YouTube. Dulu itu kan saya kan owner Vixen, cuman dulu itu pakai knalpot standar. Pengennya agak gahar dikit kan, searching tuh di pencarian knalpot racing buat Yamaha Vixen. Nonton satu-satu, ternyata di rekomendasi itu di bawah ada satu motovlogger tuh yang dulu pertama banget. Kalau nggak salah itu si Jody waktu masih sekitar 500 orang subscriberan, belum 1000, masih 500, 2016 awal lah. Waktu dia ngevlog masih pakai Vario sama yang si Silver, yang CBR Thailand. Awalnya nonton itu, iseng-iseng nonton. Lama-kelamaan jadi kayak ketagihan. Cuman waktu itu belum kepikiran buat bikin motovlog. Karena lihat kontennya cuman monoton lah gitu. Si Jody monoton, cuman pulang pergi kuliah doang kan. Ya, naik motor doang. Cuma naik gitu, motor doang. Bolak-balik Nah, gitu. habis itu pertengahan 2016 lihat kontennya si Ajgum, Kang Ajgum. Nah, dari situ kan dia agak berbeda tuh konsep video dia sama si Jody. Kalau Jody kan cuman dia, kalau Ajgum itu editingnya lebih main, itu, lebih niat ngedit. Nah, dia kan pakai kayak pakai emoticon, terus kayak pakai suara-suara lucu. Nah, dari situ mulai tertarik lah buat bikin motovlog. Awalnya sih dari iseng-iseng, bukan terinspirasi, wah ini saya punya idola, enggak. Awalnya cuma iseng-iseng nyari-nyari knalpot racing. Tahu-tahu di bawah ada kontennya si Jody yang waktu masih 500 orangan, belum 1000. 500 orang subscriber. Jadi saya tahu channelnya si Jody waktu masih kecil banget sampai sekarang itu. Tahu banget lah waktu dia masih ratusan orang. Berarti dari itu sekarang 2016 ya. Mulai konten tahun berapa? 2017. Nah, mulai ngonten waktu kenal sama beliau. Tahun 2017 ya. Pertama kenal 2016 akhir Desember, komen-komenan di YouTube. Terus tukeran akun Instagram, DM-an, minta nomor WA. Bulan Januari dimasukin ke grup WA Kapur Motovlog sama beliau gitu. Tahun itu 2017. 2017. Kalau kenalnya udah 2016 akhir. Berarti hampir 4 tahun ya. 4 tahunan. Tinggal berapa bulan lagi 4 tahun. Nah, dari situ akhirnya gabung kan. Dulu pas awal-awal itu kan tentunya nggak bisa ngedit nih. Ya. Itu belajar ngedit dari mana gitu? Kalau saya pribadi sih otodidak ya, nggak ada guru, nggak belajar, maksudnya nggak ada yang ngajarin, nggak diajarin, nggak minta diajarin, bener-bener semuanya tutorial, cara apapun saya bukanya dari YouTube. Cara ngedit, cara motong video, cara ngasih, intinya bikin bumbu-bumbu video itu semuanya lewat tutorial di YouTube. Jadi saya nggak punya guru kalau untuk cara editing, ngedit video itu saya nggak punya guru atau nggak ada yang ngajarin lah. Boleh tanya lah, saya nggak pernah
nanya ke Wawan, ngedit ini gimana gitu. gini nggak pernah. Saya dari dulu bener-bener nonton tutorial ini KineMaster cara ngeditnya gini. Saya juga gitu ya, sama Jadi saya mau otodidak. Jadi nggak ada ini yang caranya gimana ngajarin. sih, ini caranya gimana gitu, nggak itu paling ini gimana caranya. Lihat Banyakin aja, referensi. Intinya banyakin referensi. Kita banyakin nonton konten-konten tutorial. Tutorial cara ngedit, tutorial cara ngasih judul yang baik, tutorial cara ngasih thumbnail yang baik, tutorial bikin konten yang baik dan benar. Jadi biar kita tuh nanti kelak dikenal sebagai konten kreator yang original, bukan konten kreator yang apalagi kayak reuploader. Kayak gitulah intinya yang sensitif lah. Intinya yang niat Ya. untuk bikin sebuah konten Nah, gitu kan, nggak yang salah-salah nggak gitu. salah-salahan. Nah, itu jadi semenjak itu ya, jadi bergabung sampai sekarang kan udah hampir 4 tahun, tinggal berapa bulan lagi lah 4 tahun. Jadi awal-awalnya itu kebetulan dulu kan pas 2017 awal itu kita ada event ya dari Yamaha, ya kan, masih ingat ya? Ya. Ya itu momen terspesial lah. Itu di situ dulu kita ngasah editing Skill. kita, ngasah skill editing, ngasah skill review juga di situ. Kalau saya ya kayak gitu ya. Dan Gembo juga ikutan. Dulu kebetulan ada si Karwek juga tuh, si Karwek Karwek, si sama Dewi. tim-tim Cikarang itu ngikut semua ke situ. Jadi sama si Karwek kita udah kenal duluan gitu kan, dari dulu, dari si Karwek Jauh lah. masih subscriber 100. Sekarang udah 30.000 lebih ya si Karwek ya. Udah kenal lama lah kalau sama Udah si Karwek kenal mah. Dari situ kita coba ikutan lomba ya, ngasah editing gitu kan. Dan dulu juara berapa? Kebetulan kalau R15 nggak juara. karena masih noob. Alhamdulillah, tapi waktu kemarin 2018 alhamdulillah review Yamaha Lexi juara tiga. Alhamdulillah. Juara 3 ya. alhamdulillah, berarti ada peningkatan lah Nah. dari cara bikin konten. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngasah level editing kita atau ngasah yang lain-lain gitu, cobalah ikutan lomba. Ya. Kalau ada lomba-lomba, cobalah ikutin gitu. Nah, itu kan dulu ya. Kan orang tahu nih Gembul Rider nih, mungkin sebagian ya, nggak semuanya, karena subscriber juga masih 2000 ya kan. Ya. Nah, kenapa subscriber itu cepat naiknya jadi 2000 gitu kan? Dia punya konten andalan. Konten andalannya apa? Bool. Nah, itu dia si botak yang ngomong ya. Itu. Jadi kenapa konten itu dimasukin ke videonya gitu? Konten-konten seperti itu. Sebenarnya itu mah cuma buat gimmick doang sih, buat daya tarik. Jadi kadang kebanyakan orang lihat video itu cuma sebatas covernya doang, cuma lihat thumbnail, lihat judul, tapi dia nggak nonton full. Nah, kalau saya maksudnya itu ngasih bumbu itu bukan berarti semua video dari menit awal sampai akhir saya nyorot bokong orang, enggak. Di dalamnya itu kadang saya campur sama video-video yang ada poin lah, dikit-dikit poin positif yang bisa diambil sama penonton. Jadi enggak dari menit 1 sampai menit 10 saya ngerekam bokong terus, enggak. Jadi itu mah cuman sebatas apa ya, bisa dibilang clickbait. Cuman clickbaitnya clickbait yang masih masuk ke konten. Kebanyakan kan ada konten kreator itu yang main clickbait tapi judul Isinya sama ada. isinya beda, tabrakan. Kalau saya mah clickbait cuman di dalam kontennya masih ada, masih nyambung gitu. Jadi kalau saya bikin misalkan judulnya tuh wow, pemandangan indah. Nah, terus isi thumbnailnya itu menunjukkan keindahan tubuh seorang cewek. Itu kan masih masuk. Tapi dalam tanda kutip bukan berarti dari menit 1 sampai menit akhir nunjukin body cewek aja. Tapi itu cuman sebatas kompilasi gabungan dari beberapa video, dari beberapa hari saya ngerekam, saya gabungin jadi satu video gitu. Nah, itu salah satu trik buat meningkatkan itu. viewers, meningkatkan view video kita ya. Tuh, jadi ya hal-hal seperti itu emang boleh. Cuman ya kalau sekarang kalau misalkan ada yang lebih vulgar itu nggak boleh. Ya, udah nggak boleh. Ada peringatan lah dari Sensor lah, YouTube ya. minimal disensor. Oke, jadi dari thumbnail, dari judul itu kita bisa apa ya namanya, Simpulkan. menarik orang untuk menonton video kita gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, waktu itu kan sempat vakum juga ya. Ya. Nah, vakum itu berapa bulan tuh? Kalau dibilang vakum total sih nggak vakum total. Sebulan sekali masih tetap upload. Cuman nggak sesering biasanya, nggak serajin biasanya.
Khususnya tahun kemarin. Ya. Tahun kemarin itu anggaplah kena musibah. Jadi ibu tiba-tiba sakit keras. Jadi sibuk ngurusin bolak-balik ke rumah sakit. Nah itu yang bikin mood ngedit itu hilang sama sekali, nggak ada mood sama sekali. Jadi emang itu ya apa namanya? Pengaruh. Mungkin kendala dari keluarga juga ngaruh juga Ya sih. pengaruh banget pengaruh. Apalagi saya mah bukan dari pengaruh apa-apa, malas aja itu. Tanya si botak itu paling rajin, ya bagus. Aing, artis aing mah. Nah jadi untuk selanjutnya mungkin ya, dulu kan Gembul Rider itu pakai Ninja 250 ya, yang warna putih. Saya juga pernah pakai tuh videonya motornya waktu tahun itu juga sih ya, 2017 ya. 2017. Itu udah lama. Lu nyobain pakai itu kan ya lumayan sih view-nya yang Ninja itu. Nah, kenapa sekarang pakai Matic? Kenapa Ninja itu diganti ke Matic gitu? Padahal kan view untuk motor-motor gede itu banyak lah kalau di motovlog gitu kan. Ya. Tuh, kenapa gitu? Poinnya satu sih. Ada pepatah bilang yang berkopling akan bermetik pada waktunya. Udah gitu aja. Kecuali kalau misalkan kita emang dalam keadaan keuangan yang emang anggaplah keturunan sultan, itu ya pasti dibabat, mau motor metik, mau motor kopling pasti punya di garasinya pasti punya. Kalau saya kan kebetulan cuman buruh biasa, Ya. pendapatan terbatas, kondisi yang emang lumayan menghimpit waktu itu, emang mau persalinan anak. Ya alasan pertamanya sih biar kalau udah punya anak itu biar kalau bawa belanjaan, bawa jalan-jalan keluarga lebih simpel. Kalau pakai motor batangan gitu kan, pakai motor sport, kasihan istri, apalagi kasihan anak. Kalau saya sih beli lagi. Sultan, Kalau ada duit. Iya. Percaya. Kalau ada duit, tapi nggak ada duit sampai sekarang masih Jupiter NX. Tetap. Hah, lada. Balik Ya. Bawa balik ah. Dan sekarang Gembul Rider udah aktif lagi, nge-vlog lagi gitu kan. Nantikan videonya. Nanti ada Alhamdulillah. video yang menggelegar gitu. Dia nyobain Ninja lagi, ya. Punya Tapi ninjanya sultan ninja yang lain. Oke. Ya. Tunggu saja nanti. Tunggu aja Mungkin beberapa hari lagi upload. Amin. Lanjut, Oke. lanjut, paman. Mungkin Angkel, semoga angkel, semoga kedepannya kita sukses bersama ya di YouTube ini. Kita punya ya istilahnya namanya penghasilan tambahan lah dari YouTube ya, lumayan kan ya. Yang namanya AdSense itu lumayan kalau video kita banyak iklannya gitu kan. Ya, jadi Gembul Rider udah punya iklan, si Botak belum. Saya nggak mungkin punya iklan gitu kan. Yang lain-lain udah punya iklan ya, lumayan udah pada dapat penghasilan. Mudah-mudahan nanti rezeki semuanya member-member Kapur Motovlog ya yang ikut gabung ya bisa belajar, bisa apa namanya, bisa apa lagi, belajar, bisa ya kayak gitulah, ngumpul-ngumpul juga. Kita ngumpul-ngumpul nggak cuman ngumpul-ngumpul doang, tapi Ya, kita juga sambil belajar, sambil bikin harus video bisa kayak menghasilkan gini. sesuatu lah. Jadi bukan cuman ngumpul-ngumpul, asal ngumpul, buang-buang duit nggak jelas, ngumpul-ngumpul nggak jelas. Jadi harus ada planning ke depan. Kita kalau ngumpul harus punya planning gitu ke depan mau ngapain gitu, intinya mah kayak Iya. gitu. Istilahnya ya jangan berhenti belajar ya. Kalau misalkan kita ingin tahu sesuatu, ingin apa namanya, belajar sesuatu, ingin bisa sesuatu, misalnya kita pengen bisa editing, pengen bisa ngomong depan orang, pengen bisa ngomong depan kamera, pengen apa aja gitu kan, kita harus berusaha, tetap belajar, jangan menyerah. Tuh intinya belajar terus. Jadi konsisten lah, jangan kayak saya nggak konsisten soalnya orangnya malesan ya. Beda sama Abah Cikampek, dia konsisten, bagus. Makanya sekarang saya angkat tidak admin Kapur kan, karena emang udah cocok lah. Oke ya. Dilihat dari konsistensinya dia bagus, terus sama si Kubil juga udah cocok lah kalau buat admin, karena 2 tahun ini saya pantau mereka udah layak lah, udah layak buat meneruskan jejak admin yang lama gitu. Kalau Oke. Mang Apep bingung, dia udah banyak job. Nah, Iya, sampai Ini nih. channel dianya aja terbengkalai. kameramen satu lagi. Nah, ini ini nih. Mang Apep. Ini. Bingung dia bikin channel, jobnya banyak. Jobnya banyak. Gimana mau bikin channel apalagi admin? Gitu. Ya intinya gitu ya. Karena kesibukan yang memungkinkan orang itu tidak konsisten, kesibukan terus job di luar mungkin ya.
Ya mungkin begitulah. Faktor mood, faktor faktor. keluarga, Ya. banyak lah. Ya intinya kalau nggak ngupload itu intinya bukan karena nggak pengen, karena malas aja. Oke gitu ya, terima kasih untuk Gembul Rider udah bersedia diwawancarai di Mototalk ya. Kita namain Mototalk ya, sebelum podcast yang bertebaran muncul sekarang kan. Ya, kita Deddy sebenarnya Corbuzier. udah duluan ya. Aing udah siram buru Eh. atuh cangkel. Kameramen karunya. Oke, terima kasih Yaudah. udah nonton. Sampai jumpa lagi di Mototalk berikutnya. Nanti kita hadirkan lagi narasumber berikutnya. Mungkin ada Bahdani Uban, ada Paropo Nauli, ada lain-lainnya yang udah subscribernya udah banyak-banyak lah ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dadah heula tuh dadah. Sinematik. Anjir ieu. Sinematik.